Selamat datang di acara AWS Indonesia Cloud Day 2021. Untuk sesi ini, bersama saya Gunawan, Country Manager AWS Indonesia yang akan menjadi moderator dan akan memandu sesi yang berjudul Bagaimana Startup Memberikan Kontribusi Terhadap Ekonomi Indonesia Melalui Teknologi. Saya mau mulai dengan menyapa para narasumber yang sudah bergabung. CTO Tokopedia, Pak Herman Wijaya. Halo Pak Herman. CTO Traveloka, Pak Ray Frederick Jayadinata. Halo Pak Ray. CEO Mekari, Pak Suwandi Soh. Halo Pak Suwandi. Sebelum kita masuk ke diskusi kita hari ini, saya mau mengajak narasumber kami untuk memperkenalkan diri. Kita mulai dari Pak Herman, kemudian Pak Ray, dan terakhir dengan Pak Suwandi. Silakan Pak Herman. Halo semua, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Herman Wijaya. Saat ini saya membantu memimpin teknologi, data, dan security tim di Tokopedia. Sekali lagi atas nama Tokopedia dan GoTo Group, kami mengucapkan big congratulations on the launch of AWS Indonesia Region. Kami sambut dengan baik atas kehadiran AWS sebagai teknologi platform provider untuk membantu akselerasi pertumbuhan digital di Indonesia. Thank you Pak Herman. Next, Pak Ray. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Gunawan. Nama saya Ray, sekarang saya menjabat sebagai CTO di Traveloka. Kami adalah lifestyle super app yang didirikan tahun 2012 dan sekarang kami sudah berada di 8 negara di Asia Pasifik. Melalui aplikasi kami memenuhi kebutuhan lifestyle pengguna-pengguna kami. Terima kasih. Oke, thank you Pak Ray. Last but not least, Pak Suwandi Soh. Terima kasih kesempatannya Pak Gunawan. Salam kenal semuanya. Saya Suwandi, CEO dan co-founder Mekari. Mekari adalah perusahaan software as a service yang membantu perusahaan di Indonesia untuk maju lewat digitalisasi dan teknologi. Di antaranya dalam hal pengelolaan SDM atau HR dan payroll lewat Talenta, finance dan accounting lewat aplikasi jurnal, e-filing dan e-faktur dengan izin resmi dari DJP lewat solusi klik pajak, hingga customer relationship dan omni-channel communication lewat kontak. Terima kasih atas perkenalannya Pak Suwandi, Pak Herman, Pak Ray. Untuk memulai topik pembahasan kita hari ini, boleh cerita singkat mengenai visi misi yang ingin dicapai oleh Traveloka, Tokopedia, dan Mekari nih, serta tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan visi misi tersebut. Coba kita mulai dulu dengan Pak Herman dari Tokopedia. Terima kasih Pak Gunawan. Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia yang terus bertransformasi menjadi super ekosistem. Kami mempunyai misi untuk mendorong pemerataan ekonomi secara digital. Melalui visi super ekosistem, kami hadir untuk menciptakan sebuah ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Kami di Tokopedia percaya bahwa bisnis ini adalah bisnis yang paling indah di dunia. Karena kami hanya bisa sukses dengan membantu orang lain untuk bisa menjadi sukses. Untuk membuat orang lain bisa menjadi lebih berhasil, kami fokus untuk merobohkan tembok-tembok penghalang or barrier to entry. Sehingga kami percaya lewat platform Tokopedia, siapapun, dimanapun mereka berada, mereka bisa memulai bisnis dan menemukan apapun yang mereka butuhkan. Ya, dengan senang hati Pak Gunawan. Jadi sejak berdirinya kami pada tahun 2012, Traveloka selalu berfokus untuk memecahkan kesulitan yang dialami konsumen-konsumen kami dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup, kebutuhan lifestyle mereka. Sebagai lifestyle super app, kami menggunakan teknologi sebagai landasan dalam mengembangkan produk, mengembangkan layanan, dimulai dari pengolahan data sebagai basis utama hingga pemanfaatan teknologi terkini untuk menciptakan inovasi. Jadi inovasi merupakan DNA kami, dan hal inilah yang mendukung evolusi Traveloka menjadi lifestyle super app di Asia Tenggara. Kini ekosistem produk kami yang komprehensif sudah menjadi bagian penting dari kehidupan konsumen. Solusi-solusi end-to-end yang kami tawarkan mampu memenuhi kebutuhan gaya hidup pengguna-pengguna kami, mulai dari transportasi, hingga akomodasi, atraksi-atraksi lokal, kuliner, food, ya, makanan,
juga produk-produk asuransi dan layanan keuangan, financial service. Ya. Nah, jadi dalam mengembangkan bisnis ini tentunya selalu ada tantangan yang kami hadapi. Namun tantangan itu juga yang memicu kami untuk senantiasa bertumbuh dan mengembangkan produk-produk dan layanan-layanan kami. Kalau bisa saya jabarkan dengan lebih detail tantangan-tantangan ini, salah satunya adalah perkembangan pasar dan perilaku pengguna yang sangat dinamis. Ini menjadi salah satu tantangan bagi Traveloka. Jadi kami harus sangat gesit ya dalam memahami tren dan kebutuhan konsumen dan juga mitra-mitra dari kami yang senantiasa berubah guna melahirkan inovasi teknologi dan inovasi produk yang tepat, yang memecahkan, membawa solusi dan relevan. Tidak hanya bagi puluhan juta pengguna kami di Asia Tenggara, tapi juga para mitra dan pemangku kepentingan lainnya. Mungkin saya bisa bicara sedikit juga mengenai negara-negara di Asia Tenggara, di mana kami sudah hadir. Ya. Ini adalah merupakan wilayah-wilayah yang sangat beragam, dengan keunikannya masing-masing. Jadi, kami membutuhkan pendekatan dan solusi yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik dari konsumen, dan juga perkembangan industri di masing-masing pasar tersebut. Jadi, hyper localization ya, itu menjadi tantangan sekaligus kunci bagi Traveloka untuk memenuhi aspirasi gaya hidup yang juga sangat beragam di setiap negara, sehingga kami dapat menghasilkan solusi yang relevan dan sesuai. Dengan juga memanfaatkan data analytics dan machine learning secara maksimal, Traveloka mampu melakukan personalization, personalisasi untuk dapat beradaptasi dengan keberagaman kebutuhan gaya hidup, tidak hanya di setiap negara, tapi juga bagi setiap user, di mana untuk siapa kami beroperasi. Visi dari Mekari itu adalah menjadi platform terpenting bagi perusahaan di Indonesia untuk memajukan bisnisnya. Nah, semua dari kita juga tahu bahwa UKM itu adalah pilar penting bagi ekonomi Indonesia. Namun faktanya, produktivitas karyawan atau profesional bekerja di UKM di Indonesia itu masih sangat rendah. Bahkan research dari OECD itu menunjukkan bahwa produktivitas karyawan UKM di Indonesia itu hanya 1/6 dari produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan besar. Nah, Mekari hadir itu dengan visi memberdayakan kemajuan bisnis dan para profesional di dalamnya. Jadi empower the progress of business and professional. Nah, hal tersebut kami lakukan dengan beberapa cara. Tapi yang pasti itu adalah lewat penyediaan teknologi yang membantu UKM untuk lebih maju. Nah, beberapa cara yang saya maksud contohnya saat ini di UKM itu kadang kita masih sulit sekali mengelola itu penjualan kemana, pembelian dari siapa, mana yang sudah bayar, mana yang belum, bagaimana cara membuat laporan keuangan yang akurat, semua kita bantu lewat produk seperti jurnal. Kemudian UKM ataupun bisnis yang sekarang mulai beralih modern juga menghabiskan banyak waktu dalam mengelola karyawan atau menghitung payroll, nah atau membantu dalam hal adopsi seperti live attendance. Nah, Mekari membantu lewat produk seperti Talenta. Kemudian lewat komunikasi, customer juga mulai merasakan adanya kebutuhan, apalagi di zaman pandemi seperti sekarang, komunikasi dengan customer lewat channel-channel yang tepat. Nah, Mekari membantu lewat produk seperti kontak, dan satu lagi contoh yang lain yang kita lakukan untuk membantu memberdayakan bisnis di Indonesia itu adalah bagaimana customer kita mengelola perpajakan mereka dan kita menyediakan solusi klik pajak. Nah, keseluruhan proses tersebut, keseluruhan produk tersebut itu kami sebut sebagai business operating system. Jadi sama halnya kalau kita punya device yang membantu kita dalam bekerja atau either itu laptop, handphone, kita memiliki yang namanya operating system. Nah, bagi kami melihat juga hal yang sama bahwa bisnis itu juga perlu operating system. Nah, di sini Mekari berperan sebagai operating system yang membantu meningkatkan kinerja bisnis. Nah, tantangan yang kami hadapi dalam mewujudkan visi tersebut itu salah satunya adalah awareness dan knowledge tentang cloud computing. Di kebanyakan perusahaan di Indonesia itu yang masih butuh lebih banyak proses untuk edukasi secara terus-menerus. Karena bagaimanapun adopsi teknologi seperti cloud itu masih tahap awal dan kita masih punya banyak jalan panjang untuk membuat ini jadi solusi utama bagi semua bisnis.
Mantap sekali Pak Suwandi. Indonesia pasti bisa lebih inovatif dengan solusi-solusi dari Mekari. Menarik sekali mendengarkan pemaparan Bapak-Bapak mengenai visi misi dari perusahaan Anda dalam menghadirkan solusi dan terus memberikan layanan yang terbaik untuk para konsumen di Indonesia dan di Asia Tenggara. Selanjutnya, saya ingin bertanya bagaimana pandangan Anda terkait peranan teknologi cloud dan AWS dapat membantu dalam melakukan inovasi serta memberikan solusi untuk menjawab tantangan bisnis Anda. We have been very excited and very humbled with the growth of Tokopedia ya. Saat ini kami dipercayakan untuk melayani lebih dari 100 juta pengguna aktif setiap bulannya di 99% kecamatan di Indonesia. Dan kami juga menghubungkan lebih dari 11 juta mitra pelaku usaha. Di sini cloud computing memungkinkan kami untuk memberikan pengguna kami kemudahan mengakses layanan dari mana saja, kapan saja, dari perangkat apapun tanpa harus melakukan pre-install dan untuk mendukung karyawan kami saat bekerja di rumah. Di sisi lain, layanan cloud seperti AWS mendukung kami dalam melakukan peluncuran produk baru atau kampanye atau festival belanja besar dan teknologi inovasi yang baru. Kemitraan kami di Tokopedia dengan berbagai cloud provider yang salah satunya AWS juga memungkinkan kami untuk dapat terus fokus membangun dan memperkokoh kapabilitas bisnis kami sambil memanfaatkan teknologi terbaik dalam hal core computing dan infrastruktur teknologi untuk melayani kebutuhan bisnis dan pelanggan kami. Jadi sebagai perusahaan teknologi, platform dan solusi digital kami bertumpu pada pemanfaatan teknologi terkini. Ya, salah satunya tentunya adalah layanan cloud dari AWS yang sampai saat ini mungkin kami menggunakan sekitar 60 lebih ya layanan-layanan AWS dengan berbagai kombinasi untuk mencapai tujuan kami. Ya, mungkin bisa saya sebutkan beberapa contoh dari EC2, RDS, Elasticache, EBS, dan juga yang lebih mutakhir ya, contohnya EKS, ECS, Fargate, ada AWS Personalized, dan juga untuk live stream kami menggunakan teknologi dan layanan dari AWS. Sejak awal mengembangkan bisnis, Traveloka sudah merasakan manfaat dari layanan ini. Jadi diantaranya adalah bagaimana kami memanfaatkan cloud scalability, ya, skalabilitas dari cloud ini untuk mengakomodasi pertumbuhan yang sangat cepat dari pengguna aktif kami. Juga tidak kalah pentingnya adalah keamanan dari platform itu sendiri. Ya, bagaimana kita meningkatkan skala dengan cepat, tapi juga menjaga keamanan, ya, untuk memfasilitasi beragam layanan-layanan penting dan sensitif seperti transaksi. Selain itu, kami juga mendapat manfaat dari kelincahan cloud untuk memenuhi kebutuhan pengguna kami yang terus-menerus berubah. Ya. Khususnya selama periode pandemi, ya, cloud juga berperan penting dalam memastikan kelangsungan operasional bisnis kami. Ya, layanan cloud dari AWS mungkin mulai dari IoT Core dan Kinesis ya untuk penyerapan data, Lambda untuk penanganan komputasi tanpa server, serverless computing, Event Bridge sebagai penghantar pesan secara real time, memungkinkan kami untuk menyesuaikan layanan kami dan membangun solusi baru dengan lincah, dengan sekatan. AWS juga mendukung kami untuk memperkuat dan mempercepat inovasi teknologi secara terjangkau, memungkinkan kami untuk memfokuskan sumber daya guna membangun lebih banyak produk dan fitur untuk memberikan pengalaman produk end-to-end yang lebih baik kepada para pengguna kami. Iya, kalau di Mekari kami melihat teknologi cloud itu memiliki minimal 3 peran penting ya. Yang pertama itu soal distribusi, kedua itu soal kecepatan atau speed, dan ketiga itu soal security. Jadi yang pertama itu soal mengubah jalur distribusi. Jadi teknologi cloud itu mengubah jalur distribusi software yang dulunya itu mengandalkan jaringan CD ataupun download dan install di komputer dari masing-masing karyawan. Nah, sekarang menjadi cukup menggunakan browser saja, internet dan browser. Nah, metode distribusi ini itu memungkinkan akses software itu menjadi lebih mudah
Nah, kalau akses software menjadi lebih mudah dan lebih murah atau lebih efisien, ini berperan penting bagi customer kita untuk mengadopsinya dan meningkatkan kinerja bisnisnya. Itu satu. Yang kedua, peran dari teknologi cloud itu adalah dalam hal membantu perusahaan seperti Mekari itu memberikan value, yaitu kecepatan pada customer dalam hal mengupdate maupun mengupgrade software yang digunakan. Nah, hal ini penting mengingat di Mekari semua pelanggan itu mendapatkan update rutin itu hampir setiap minggunya, baik untuk software utamanya maupun tambahan-tambahan feature baru untuk membantu bisnis agar lebih mudah menjalankan operasionalnya. Dan yang ketiga, itu teknologi cloud dan AWS itu berperan penting dalam keamanan data. Keamanan data ini isu penting dan itu selalu menjadi prioritas dari Mekari. Jadi opsi yang selama ini ada adalah pelanggan kami harus menyimpan dan membackup data mereka sendiri di infrastruktur lokal. Nah, sekarang sejak dengan adanya cloud, dengan adanya perusahaan seperti AWS, mereka customer-customer Mekari dalam hal ini bisa menggunakan infrastruktur dan layanan cloud kelas dunia. Nah, ini sangat membantu sehingga bisnis-bisnis customer kami itu bisa dapat lebih efisien. Wow, mantap Pak Herman. Sangat senang mendengar AWS turut mengambil peran dalam perjalanan Anda semua, berinovasi dan terus menghadirkan solusi terbaik. Saya tertarik dan ingin mendengarkan pendapat Anda terkait bagaimana kemudian solusi dan teknologi Anda ini dapat membantu kontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Dengan misi pemerataan ekonomi secara digital, kami di Tokopedia percaya kalau kami memberdayakan usaha kecil, sekaligus memungkinkan konsumen Indonesia dari semua lapisan masyarakat untuk dapat mengakses barang dan jasa yang mungkin belum tersedia bagi mereka sebelumnya. Hal ini pada akhirnya bisa membantu mereka dalam meningkatkan mata pencaharian mereka, meningkatkan keberlanjutan bisnis untuk jangka panjang, sekaligus meningkatkan pengalaman belanja online secara signifikan. Sampai saat ini, lebih dari 1% dari GDP Indonesia terjadi di Tokopedia, and we are so grateful and humbled with that. Selain itu, Tokopedia juga membantu mengakselerasi inklusi keuangan bagi semua lapisan masyarakat. Sistem pembayaran yang komprehensif menyederhanakan pembayaran bagi konsumen dengan membantu mereka membayar tagihan, memberikan donasi, dan lainnya melalui lebih dari 40 produk digital dan lebih dari 50 metode pembayaran, termasuk membayar di lebih dari 500.000 titik pembayaran offline. Menurut riset yang ada, 82% pengguna Tokopedia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dompet digital setelah menggunakan aplikasi kami. Kami di Tokopedia juga memainkan peran dalam pertumbuhan usaha kecil di Indonesia. Di tengah pandemi misalnya, ada lebih dari 3,8 juta pelaku usaha yang bergabung dengan Tokopedia. Saat ini Tokopedia ada sekitar 11 juta merchant, 3,8 juta dihasilkan ketika lagi pandemi kemarin. Riset juga menunjukkan bahwa di tengah pandemi, 7 dari 10 pelaku usaha di Tokopedia juga meningkatkan volume penjualan yang sangat signifikan. Jadi sebagai lifestyle super app asal Indonesia, kami secara konsisten menggunakan teknologi untuk mendukung perkembangan bisnis para mitra-mitra kami, khususnya UMKM, yang tergabung dalam 3 garis bisnis utama kami, yaitu perjalanan, servis lokal, dan layanan keuangan. Melalui berbagai inovasi yang kami lakukan, kami memungkinkan puluhan ribu mitra kami di Indonesia untuk menjangkau dan terkoneksi dengan puluhan juta pengguna Traveloka dari berbagai negara, sehingga tidak hanya dapat mempromosikan produk dan layanan mereka, tapi juga menciptakan demand, permintaan yang tentu saja berkontribusi juga ke pertumbuhan dari bisnis-bisnis mereka. Hal ini juga yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital bukan hanya bagi para mitra, tapi juga bagi tanah air. Tidak hanya itu, jadi selama masa pandemi ini kami juga senantiasa mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai inovasi dan kolaborasi di sektor pariwisata yang diharapkan dapat mendukung perputaran roda ekonomi, sambil pada saat yang bersamaan mendorong penerapan protokol kesehatan. Jadi mungkin saya bisa sebut beberapa inisiatif, contohnya Traveloka Clean Partners,
di mana kami mendorong para mitra untuk berkomitmen dalam menerapkan protokol CHSE yang ketat dan memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi mitra-mitra tersebut dengan melekatkan label-label khusus. Hingga saat ini kami sudah menggandeng lebih dari 3.800 mitra di Indonesia untuk Traveloka Clean Partners ini. Ada lagi tentunya tes COVID-19, di mana kami bekerja dengan lebih dari 140 mitra di seluruh Indonesia untuk menghadirkan 850 pilihan produk layanan untuk tes COVID-19, baik melalui klinik maupun melalui drive-thru. Masih ada lumayan banyak lagi ya kalau untuk inovasi fitur ini, contohnya mungkin online experience, tour virtual yang memberikan solusi alternatif untuk memperoleh pengalaman seru tanpa harus meninggalkan rumah. Ada buy now, stay later yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan berbagai kebutuhan gaya hidup dengan periode yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Ada juga fitur-fitur yang memudahkan dengan menawarkan fleksibilitas bagi pengguna kami, seperti contohnya pay upon check-in atau easy reschedule yang tidak hanya memudahkan tapi juga memberi ketenangan hati untuk dalam mungkin merencanakan perjalanan dan sebagainya. Tidak hanya itu, di bidang makanan, culinary, for example, sebagai contoh, ada Traveloka Eats Delivery dan Order Now yang mendukung gerakan social distancing ya, dengan contactless order delivery untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saat ini kami bermitra dengan lebih dari 18.000 restoran dan Eats Delivery ini dirancang dengan menggunakan sejumlah komponen serverless, mungkin yang menarik untuk disebutkan di sini ya, untuk bagaimana kami bisa menyesuaikan permintaan dari user-user kami yang kalau untuk masalah makanan itu kan lebih lebih terkonsentrasi pada jam-jam tertentu, pada jam-jam sibuk. Ya, jadi itu juga yang memberikan kami economy of scale, skala ekonomis, di mana saat jam-jam sepi untuk makanan, infrastruktur cost kami juga terjaga. Mungkin saya sebut dua lagi saja. Ya, jadi ada Traveloka Epic Sale, di mana kita membuat program promosi tahunan yang bekerja sama dengan lebih dari 27.000 mitra untuk membantu mereka dalam mempertahankan bisnis di tengah pandemi, dan Traveloka Live ya, untuk menghadirkan rekomendasi dan tur virtual dengan beragam promosi menarik secara live stream melalui aplikasi dan media sosial resmi. Mungkin yang bisa saya sebut juga di sini adalah kami menggunakan AWS Interactive Video Service yang memberikan kemampuan berinteraksi langsung dengan pengguna secara lebih menarik dengan beragam fitur yang diberikan. Salah satunya yaitu polling contohnya. Selain itu, mungkin untuk mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19, kami juga turut berkontribusi dalam mempercepat distribusi vaksinasi COVID-19 di tanah air. Salah satunya dengan membuka center vaksinasi COVID-19 di Yogyakarta, di Tangerang Selatan, layanan vaksinasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta waktu itu, serta mendukung terlaksananya center vaksinasi di Kabupaten Bandung, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Ya, jadi dari sini kami harap kolaborasi ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi pariwisata di tanah air, dan di saat yang bersamaan melindungi masyarakat Indonesia dari virus COVID-19. Ya, di Mekari, kami percaya bahwa jika sebuah bisnis atau perusahaan, terutama UKM di Indonesia, itu bisa meningkatkan produktivitasnya, maka kontribusi mereka terhadap ekonomi di Indonesia itu juga akan lebih tinggi secara absolut. Jadi jika bisnis bisa lebih maju, maka karyawan di dalamnya pun akan menjadi lebih sejahtera. Indonesia kan selalu dibahas dan dianalisa tentang bagaimana Indonesia harus bisa terlepas dari middle income trap. Dan kita tahu sendiri bahwa Indonesia punya potensi itu, punya komponen dan punya elemen-elemennya untuk menjadi high income country, high income nation.
Nah, sesuai target Indonesia untuk masuk dalam daftar negara high income di tahun 2045 gitu ya. Jadi 100 tahun kemerdekaan. Nah, UKM itu adalah pilar penting dalam mencapai target tersebut. Tapi UKM yang bisa menjadi pilar penting itu kalau UKM yang maju. Dalam hal ini adalah UKM yang memanfaatkan teknologi. Nah, sehingga contohnya satu case misalnya Mekari itu membantu mereka untuk mengolah data yang selama ini ada di dalam perusahaan. Mekari membangun arsitektur analytics, machine learning, sehingga bisa membantu bisnis dalam melihat pola-pola apa yang ada dalam bisnisnya dan bisa mengambil keputusan bisnis yang tepat. Nah, jadi dengan menggunakan layanan AWS juga ya, seperti Glue, Athena, SageMaker, itu Mekari dapat melayani dengan cepat kebutuhan pemrosesan data tersebut dalam skala yang masif ataupun signifikan. Nah, lewat teknologi-teknologi dan solusi seperti itulah, Mekari ingin berperan dalam memberdayakan kemajuan perusahaan, terutama UKM di Indonesia. Saya sangat tersentuh sekali mendengarkan cerita-cerita teman-teman semua mengenai dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Kami di AWS turut bangga bisa bermitra dengan Tokopedia, Traveloka, dan Mekari. Jika diizinkan, boleh diceritakan pengembangan lebih lanjut atau rencana ke depan untuk memberikan solusi yang inovatif, dan juga mungkin sedikit mengenai harapan Anda terhadap AWS untuk dapat merealisasikan hal tersebut. Kami di Tokopedia Technology Team percaya dengan 3 fase dari Technology Team. Yang pertama, teknologi sebagai enabler. Yang kedua, teknologi sebagai inovator. Dan yang ketiga, teknologi sebagai revenue generator. Ini suatu konsep yang tidak sesuatu yang baru lah ya. Ini sesuatu yang sudah sangat lumrah, yang sudah sangat terjadi di negara-negara lain. Seiring dengan perkembangan potensi industri yang semakin pesat dan dibutuhkan lebih banyak fokus dan investasi dari sisi teknologi untuk menjadi pendorong yang kuat bagi pengguna kami, menjadi inovator dalam memberikan lebih banyak inovasi, dan yang paling penting untuk menyediakan sebuah platform yang aman, terjamin, andal, dan scalable untuk semua orang. Di sisi lain, dalam 2 tahun kebelakang ini, tim Tokopedia mempunyai 5 fokus. Tim teknologi Tokopedia mempunyai 5 fokus prioritas bagi kami. Yang pertama, memperkuat infrastruktur platform dengan cara pemeliharaannya secara berkala, untuk bisa mencegah gangguan teknologi pada produk dan layanan. Yang kedua, fokus pada pengguna. Kami membangun solusi untuk memenuhi kebutuhan seluruh pengguna kami. Yang ketiga, strengthening the data platform, memperkuat platform data. Dengan skala dan pertumbuhan perusahaan yang sangat cepat, disinilah kami percaya mitra cloud seperti AWS memainkan peran esensial dalam membantu kami menjadi lebih sigap dan berinovasi lebih cepat lewat platform cloud dengan fitur yang komprehensif. Nomor 4, AI first company. Kami menghadapi begitu banyak tantangan kompleks saat ini. Banyak older traditional technology tidak dapat lagi menyelesaikan masalah modern secara efektif. Kita harus mulai berani mengadopsi teknologi canggih yang baru seperti AI dan machine learning. Infrastruktur seperti perhitungan, penyimpanan, dan database seperti pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan menjadi teknologi yang harus terus dimanfaatkan. Dan nomor 5 pastinya financially optimized execution. Kami percaya kalau kami di teknologi, kami juga mempunyai peran yang sangat besar untuk mengetahui unit economics, untuk mengetahui seberapa besarnya infrastructure dan cost kami. Dari kelima fokus ini, strengthening the platform, fokus pada pengguna, memperkuat platform data, AI first, and financially optimized execution. Kami percaya di Tokopedia perlunya kerjasama yang sangat erat antara Tokopedia and solid reliable platform provider seperti AWS. Dengan mengandalkan kekuatan platform yang sudah terbukti seperti AWS, ini sangat memungkinkan tim kami di Tokopedia untuk lebih fokus dalam solving our customer needs rather than focusing on the core infrastructure and platform. Semuanya ini memungkinkan kami untuk bisa lebih efektif, lebih cepat, lebih tanggap, dan lebih adaptif dalam mencikapi dan berkreasi untuk merchants dan pengguna kami. Sebagai lifestyle super app di Asia Tenggara,
kami akan terus menghadirkan inovasi-inovasi yang relevan dengan perkembangan kebutuhan dan perilaku konsumen-konsumen kami. Kami juga memanfaatkan teknologi-teknologi terkini, seperti contohnya kecerdasan buatan, AI, machine learning, ML, ya, untuk terus menghadirkan pengalaman pengguna yang terbaik, yang personal dan menyeluruh end-to-end. Ya, selain itu, kami juga akan terus untuk meningkatkan kerjasama dengan mitra dan seluruh pemangku kepentingan di semua negara di mana kami beroperasi. Kalau harapan kami terhadap AWS, mungkin untuk dapat mewujudkan berbagai inovasi teknologi, ya tentunya dibutuhkan ekosistem untuk dapat berkembang. Dalam hal ini, AWS dan perusahaan teknologi lainnya memiliki peranan yang penting untuk membawa inovasi teknologi ini. Jadi secara khususnya, kami berharap bahwa kolaborasi antara Traveloka dan AWS dapat terus menjadi pendorong, menjadi katalisator, dan menjadi sumber inspirasi, serta bersama-sama mengembangkan ekosistem digital di Indonesia. Nah, kedepannya Mekaari ingin dapat menjangkau lebih banyak lagi perusahaan di Indonesia lewat berbagai inovasi produk. Nah, ada beberapa produk yang ingin kami luncurkan dalam waktu dekat, yang kami yakin itu sangat membantu bisnis atau perusahaan di Indonesia. Selain bisa menjadi lebih produktif, juga lebih bisa beradaptasi dengan the future of work. Nah, future of work sendiri ini kan tiba lebih awal, yang diprediksi, 5 tahun lagi, 8 tahun lagi. Tetapi dengan adanya pandemi ini, semuanya terakselerasi. Jadi, Mekaari itu ingin membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk beradaptasi dengan the future of work, itu dengan solusi-solusi modern ataupun produk-produk baru. Di antaranya solusi untuk kolaborasi, komunikasi, itu baik dengan pelanggan, vendor, maupun antar karyawan. Nah, terakhir, harapan Mekaari bagi AWS ke depannya adalah semakin banyaknya layanan AWS yang tersedia di region Indonesia. Selain itu, kami juga berharap AWS dapat memperbanyak kerjasama dalam mempromosikan manfaat-manfaat dari teknologi cloud, terutama software as a service ya. Baik secara langsung kepada pemilik bisnis di Indonesia maupun stakeholders lain seperti pemerintah ataupun regulator dalam hal ini. Sekali lagi kami di AWS sangat bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan Anda bertiga dalam memajukan Indonesia. Terima kasih telah menghadirkan solusi yang inovatif untuk bangsa ini. Saya percaya masyarakat Indonesia banyak mendapatkan berbagai kemudahan fasilitas e-commerce, online travel, dan human resources untuk hidup lebih baik, lebih sehat, lebih bermanfaat. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kami, Pak Herman, Pak Ray, dan Pak Suwandi atas waktu, tanggapan, dan juga insight yang telah dipaparkan barusan. Tentunya, saya berharap ini akan semakin menguatkan kolaborasi kita bersama ke depannya. Dan bagi para hadirin peserta, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah bergabung di sesi ini. Jangan lupa isi feedback form yang kami sediakan. Sekali lagi, terima kasih telah bergabung.